Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, perundungan atau bullying adalah seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya. Biasanya dengan memaksanya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku. Menurut UNESCO, 1 dari 3 remaja berusia 13-17 tahun pernah mengalami perundungan di sekolah. Selama rentang tahun 2016 sampai 2020, Komisi Pelindungan Anak Indonesia KPAI telah menerima aduan sebanyak 480 anak yang mengalami perundungan di sekolah. Berikut adalah jenis-jenis perundungan. Yang pertama adalah verbal bullying atau perundungan verbal, yaitu berupa kalimat kasar atau ejekan yang ditujukan pada seseorang. Yang kedua adalah physical bullying atau perundungan fisik. Adalah perundungan dengan menggunakan fisik seperti mendorong, memukul, merusak barang, mencuri, atau melakukan tindakan merugikan lain secara fisik pada seseorang. Yang ketiga adalah social bullying atau perundungan sosial. Adalah perundungan dengan menyebarkan gosip atau rumor bohong, menjauhi seseorang, dan mengajak seseorang untuk ikut menjauhi serta ikut campur pada urusan orang lain. Yang keempat adalah sexual bullying atau perundungan seksual. Adalah perundungan dengan menggoda, mengintip, dan menyentuh korban secara seksual, termasuk juga mengambil foto secara diam-diam dan menyebarkan foto korban yang berbau seksual. Yang kelima adalah cyberbullying atau perundungan cyber. Adalah perundungan dengan komentar kasar yang menjatuhkan pada pihak tertentu, mengancam, menyakiti, memata-matai kehidupan orang lain melalui media sosial dan menyebarkannya. Berikut adalah ciri-ciri pelaku perundungan. Yang pertama adalah dia tampak percaya diri, walaupun sebenarnya tidak. Yang kedua adalah sering bersifat agresif terhadap orang dewasa, bahkan terhadap orang tua dan guru. Yang ketiga, bisa jadi dia merupakan korban bully orang lain sebelumnya, sehingga melakukannya lagi pada yang lainnya. Yang keempat adalah manipulatif, yaitu menekan teman dan menunjukkan dirinya dengan kekuatan dan ancaman. Yang kelima, dia bisa jadi merupakan sosok yang populer dan dikagumi orang lain, sehingga beranggapan akan bisa lolos dari hukuman kalau dia melakukan perundungan. Yang keenam adalah mendominasi dan memiliki perasaan narsis. Yang ketujuh biasanya memiliki masalah keluarga dan masalah psikologis yang tidak terselesaikan. Yang kedelapan cepat marah, impulsif, sulit diatur, kasar, dan tidak punya simpati pada korban. Kesembilan, dia pandai beralasan untuk mencari jalan keluar dari situasi sulit. Selanjutnya adalah berikut tanda-tanda anak mengalami perundungan. Yang pertama adalah murung, susah, gusar, menjadi penyendiri, mudah takut atau cemas, susah tidur, terdapat luka atau memar tanpa diketahui penyebabnya, serta tanpa alasan yang jelas, enggan untuk berangkat ke sekolah. Perundungan akan berdampak serius pada korban. Seperti bila perundungan fisik akan menyebabkan luka sampai mungkin bisa terjadi cacat. Dari sisi emosi dapat mengakibatkan depresi, cemas hingga memicu bunuh diri. Secara kepribadian dapat menjadikan dia sebagai pribadi yang agresif, dendam, dan tidak percaya diri. Dari sisi akademisi, prestasi menurun dan sering tidak masuk sekolah. Nah, bagaimana untuk mencegah perundungan? Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76C, disebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sanksi bagi yang melanggar adalah pidana
paling lama 3 tahun 6 bulan, dan denda maksimal 72 juta. Pencegahan perundungan dapat dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah pencegahan melalui anak, yaitu dengan melakukan pemberdayaan pada anak agar anak mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya perundungan. Kemudian anak mampu melawan ketika terjadi perundungan pada dirinya. Serta anak mampu memberikan bantuan ketika melihat perundungan terjadi, mendamaikan atau melerai, dan melaporkan kepada pihak sekolah, orang tua, serta tokoh masyarakat. Pencegahan yang kedua adalah melalui keluarga, yaitu dengan meningkatkan ketahanan keluarga dan memperkuat pola asuh, antara lain menanamkan nilai-nilai keagamaan dan mengajarkan cinta kasih antar sesama. Kemudian membangun rasa percaya diri anak, memupuk keberanian dan ketegasan anak, serta mengembangkan kemampuan anak untuk bersosialisasi. Selanjutnya, memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang sejak dini dengan memperlihatkan cara berinteraksi antar anggota keluarga. Yang ketiga adalah pencegahan melalui sekolah, yaitu dengan membangun komunikasi efektif antara guru dan murid, menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif, diskusi dan ceramah mengenai perilaku perundungan di sekolah, menyediakan bantuan kepada siswa yang menjadi korban perundungan, serta melakukan pertemuan berkala dengan orang tua dan komite sekolah. Demikian tadi cara mencegah perundungan melalui 3 komponen utama dalam hidup anak. Mari kita cegah dan lindungi anak kita dari perilaku perundungan dalam hidup mereka, agar anak dapat tumbuh dengan sehat, kreatif, dan bahagia.